sungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini khalifah. Saya khalifah fil ard. Saya juga punya tugas pembuka kunci surga. HTI itu menegakkan khilafah itu dengan adanya kekuasaan. Kalau kita di Khilafatul Muslimin, kita ini ingin menyatukan umat dulu, tidak perlu ada kekuasaan. Apa sih salah HTI? Dirugikan apa oleh HTI? Tunjuk satu saja kerugiannya. Kok kalian begitu jahat sekali gitu, begitu merendahkan sekali kalian dengan bendera tauhid ini gitu. Kalau khilafahnya Khilafatul Muslimin ini tegak, HTI tegak, apa yang terjadi? Berantem antar khilafah, masing-masing mengaku bahwa mereka adalah mewakili sebuah kelompok Islam paling benar. Kan mereka merebut kekuasaan. Yang ada mantan kriminal. Apakah dia tidak dikaruniai oleh Allah akal untuk berpikir? Apa kalian tidak mikir? Apa kalian tidak bisa baca, buta? Apa? Kita ingin seperti itu sebetulnya. Jadi itu prinsip ya, sebagai khalifah fil ard. Musuhnya itu iblis. Jadi kalau kita mau bicara berpikir itu pakai nalar yang waras sedikit saja. Ini nggak perlu cerdas ini. Anda orang-orang kafir gitu. Kita khalifah fil ard semuanya. Jadi ini yang perlu kita luruskan. Kalian yang bilang mengikuti kekufuran karena itulah. Karena mereka anti Taliban lah. Karena mereka itu radikal lah. Ini kelompok radikal dalam keyakinan. Mungkin penampilannya tidak radikal gitu, tapi dia radikal dalam keyakinan tadi, menganggap diri dia paling benar, dia pemilik surga. Nah, yang ketiga adalah radikal dalam bentuk ideologi, itu mau mengubah dasar negara. Orang-orang seperti ini silahkan tinggalkan Indonesia. Melaksanakan syiar Motor Khilafatul Muslimin dan segera mohon dilepas dan tausiah dari khalifah. Mohon selesai. Wallahi, demi Allah, saya siap sedia mendengar dan taat ulil amri saya. Allahu Akbar. Segera melangkah dalam barisan menjadi garda terdepan dalam perjuangan khilafah takbir. Maka kami akan bersungguh-sungguh dalam naungan khilafah. Takbir. Kami orang NKRI harga mati. NKRI. Saya berpesan, ketika kita meyakini bahwa kekhalifahan ini adalah satu kebenaran, maka tidak ada keraguan sedikit pun dari kita untuk menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain. Siap? Takbir! Di dalam nggak boleh bukhot namanya. Hati-hati, nggak boleh kita kalau sudah ada pemimpin kemudian membuat di dalamnya kepemimpinan baru lagi, nggak boleh ini. Ya, sedikit masa-masa prihatin, ada sebagian kelompok kecil dari orang-orang yang baru lahir kemarin sore bikin organisasi, tidak ikut perang dengan penjajah, tahu-tahu ingin merubah republik menjadi khilafah. Visi dan misi kita udah jelas, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Mudah-mudahan kita sempat melihat itu. Allah tegakkan din di muka bumi, walaupun tidak utuh, minimal kita lihat daunnya sudah tumbuh, kita lihat daunnya mulai meninggi, kita lihat bunganya mulai merebak. Orang usah ngomong khilafah ning kene. NKRI harga mati. Ideologi nyuwun sewu Pancasila harus dipertahankan. Lah ora seneng karo Pancasila, ora seneng karo Indonesia, mbok minggato sangka Indonesia. Nggih napa mboten? Ini manusia-manusia yang perlu disadarkan, nggih. Mereka buta tentang sejarah. Kapal di mana kan? Nah, di pengawasan di jemaah keliling. Makanya partai anyar gitu. bukan pengawasnya. Oh, Di negara kita ada jamaah yang bercita-cita ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Bahkan jamaah ini sudah mengangkat khalifah atau amirul mukminin. Negara kita ini sah. Pemimpin di negara kita adalah sah sebagai seorang pemimpin, sehingga nggak boleh kita keluar dari pemimpin tersebut. Sampai walaupun dalam akidah kita Ahlussunnah, biarpun imam fajir, biarpun pemimpinnya adalah nggak bener, kita nggak boleh keluar. Sebab kalau keluar ini kita akan membahayakan rakyat. Nggak boleh ya.
membuat gerakan-gerakan untuk menentang, melawan, nggak boleh. Mengangkat senjata nggak diperkenankan. Mana ada pemerintahan yang permisif terhadap penolakan atau pemberontakan atau resistensi? Tidak ada. Artinya jangan kemudian khilafah ini seolah-olah suci, luhur, ini pasti lurus, tegak, bullshit. Saya kira saya tidak. Saya sudah pahami semua sejarah khilafah itu, semuanya juga penuh dengan kejahatan-kejahatan. Ini yang harus diketahui oleh publik. Kita lihat Sudan. Sudan itu pada zaman presidennya Ja'far Numeri mengkonversi hukum kolonial kepada hukum agama syariah tahun 83. Apa yang terjadi setelah itu? Sudan terlibat dalam perang saudara terpanjang di dunia yang kemudian pada akhirnya memisahkan negara itu menjadi dua bagian. Sudan Utara yang Islam dan Sudan yang Selatan yang Kristen terbelah. Jangan bicara NKRI kalau mereka masih menyuarakan daulah khilafah. Pada akhirnya negara ini akan terpecah-pecah. Jangan bantah itu. Karena daulah khilafah ini nantinya akan menggunakan negara sebagai negara agama, teokrasi. Orang-orang yang non-muslim itu akan dipaksa menggunakan hukum agama, penguasa pada saat nanti. Dan itu memang sudah banyak terjadi.